Yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Konsep Dasar PPKN SD, saya Matila Ovala Cerita, biasa dipanggil Olva, dengan NPM 24103520 dari kelas 2024K, dan saya mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia 1 Paulus Ruteng. Dalam video ini, saya akan menganalisis terkait dengan berita yang mengenai kasus penyelewengan anggaran negara yang terjadi di tingkat desa. Laporan ini secara spesifik mengangkut judul 10 tahun dana desa anggaran capai 610 triliun. Apa saja catatannya? Baik, langsung saja. Selamat menyaksikan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada medio Januari 2025 merilis temuan yang mencengangkan. 6 kepala desa di Sumatera Utara menyelewengkan dana desa untuk bermain judi daring. Nominal setoran berkisar antara 50 juta hingga 260 juta rupiah dan totalnya mencapai 40 miliar rupiah. Duh, parah ini ya. Dana yang dialokasikan untuk membangun desa, mengurangi ketimpangan, dan mensejahterakan masyarakat desa malah digunakan untuk judi. Ngomong-ngomong soal dana desa, ternyata tahun 2025 ini menjadi 10 tahun pelaksananya. Tim jurnalisme Data Kompas mengolah data dan menemukan berbagai fakta terkait dana desa. Apa saja? Pada 2015, Indonesia mulai mengalokasikan dana desa dari APBN pusat dengan janji besar, yaitu membangun desa, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam 10 tahun, dana yang dikucurkan terus meningkat. Dana desa tahun pertama yaitu 2014 dianggarkan 20,7 triliun rupiah. Selama 10 tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan dana desa sebesar 610 triliun rupiah. Sayangnya penggunaan dana desa ini melenceng jauh dari tujuan mulia awalnya. Dana jumbo ini malah jadi bancakan korupsi. Dari 591 kasus korupsi dana desa yang teridentifikasi dalam kurun 2014 hingga 2024, sebagian besar melibatkan laporan keuangan palsu. Sebanyak 59,83% kasus melibatkan manipulasi laporan. 54,49% berkaitan dengan proyek fiktif atau yang dibangun di bawah standar. Dan 39,89% merupakan kasus penggelembungan anggaran. Selain kasus dana desa untuk judi daring, kasus lainnya yaitu korupsi bekas Kepala Desa Citemu Cirebon Supriyadi yang menyelewengkan 818 juta rupiah untuk renovasi rumah warga miskin. Hamid, warga yang urung menerima bantuan, mengatakan bahwa rumahnya sudah masuk daftar penerima, tetapi sampai sekarang belum kunjung ada renovasi. Waktu dulu ya, sampai saya juga nggak tahu ya, emosi nggak keluar, jadi saya dipanggil sana ke Bandung juga ngomong seadanya gitu. Tapi sampai sekarang itu nggak ada koordinasi apa. Setelah 1 dekade dana desa, kesenjangan antara desa di Indonesia bagian barat dan timur masih sangat kentara. Data menunjukkan bahwa desa di Indonesia Barat mengalami pertumbuhan 30%, sedangkan desa di wilayah timur hanya tumbuh 25%. Meningkatnya jumlah kasus korupsi membuat pemerintah mengambil langkah lebih tegas dalam pengawasan dana desa. Jaksa Agung Muda Intelijen meluncurkan program Jaga Desa, sebuah sistem berbasis digital untuk memantau penggunaan dana desa secara lebih transparan dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah cukup dengan program digital Jaga Desa untuk mengamankan dana desa? Peneliti Indonesia Corruption Watch Sera Tamara mengungkapkan 3 hal untuk memastikan dana desa tepat guna. Ya udah, kita menggelontorkan dana yang sangat besar, bahkan hampir 1 miliar gitu, karena kalau kita lihat jumlahnya itu per desa sekitar 900-an juta, tapi harus dikelola dengan prinsip transparan, akuntabilitas, dan juga partisipasi. Mungkin terkesan membosankan kita mengulang-ulang 3 hal ini, tapi gimana? Itu nggak terjadi dalam konteks pengelolaan yang sekarang. Untuk 10 tahun ke depan, tentu hal ini harus makin digencarkan, salah satunya melalui sosialisasi juga kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa dan juga kepada warga, dan juga pemerintah di tingkat pusat jangan lepas tangan terhadap bagaimana pengelolaan dan distribusi dana desa dilakukan. Proses pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang sistemnya dirancang oleh pemerintah di tingkat pusat itu harus lebih mumpuni lagi. Ketika tadi kita singgung bahwa Monef-nya masih sangat administratif dan formalitas belaka, itu kan udah jadi rahasia umum bahwa itu jadi celah.
Dana desa bukanlah celengan pejabat desa, ini adalah hak rakyat untuk merasakan membangun. Bagaimana di tempat sahabat Kompas, apakah dana desa sudah digunakan dengan benar dan tepat? Saatnya kita ikut mengawasi. Baik, kita telah menonton dan melihat bersama tadi mengenai kasus tersebut. Dalam kasus tersebut tadi, yang dimana kita diperlihatkan sebuah angka yang sangat kontradiktif. Di satu sisi, ada optimis besar melalui dana 610 triliun rupiah yang dikucurkan selama 1 dekade. Namun, di sisi lain, kita dihadapkan pada kenyataan pahit, di mana adanya 591 kasus korupsi yang teridentifikasi. Dari datanya, di mana menunjukkan bahwa 59,83 atau mayoritas kasus korupsi ini dilakukan melalui manipulasi laporan, di mana artinya masalah utama dalam pengelolaan dana desa bukan lagi sekedar pencurian uang secara tunai di lapangan, melainkan kejahatan kera putih di tingkat desa. Dari para oknum ini sudah semakin cerdas, di mana mereka bermain dengan angka-angka di atas kertas, melakukan kenaikan harga hingga membuat laporan proyek fiktif yang seolah-olah terlihat sah secara administratif namun nol secara realisasi fisik. Hal ini mencerminkan dari adanya celah besar dalam sistem pengawasan kita yang selama ini mungkin hanya berfokus pada kelengkapan berkas atau formalitas tanpa melakukan verifikasi faktual yang ketat di lapangan. Berkaitan dengan lemahnya sistem kontrol dan akuntabilitas dari banyaknya kasus ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD itu dan peran serta masyarakat belum berjalan optimal, di mana dari adanya semacam tembok informasi yang membuat warga desa tidak tahu secara detail dari berapa anggaran yang turun dan untuk apa saja digunakan. Dari akibatnya, kepala desa atau perangkat desa yang tidak berintegritas memiliki ruang gerak yang sangat luas, di mana untuk menyalahguna wewenang tersebut dari dampak nyata terhadap pembangunan manusia. Seperti yang kita lihat pada cuplikan dokumentasi tadi dari bangunan PAUD-nya dan fasilitas desa lainnya, di mana korupsi dana desa ini bukan hanya soal hilangnya uang negara, tetapi soal terhambatnya masa depan. Ketika dana untuk pembangunan gedung PAUD atau fasilitas kesehatan dikorupsi, yang dikorbankan adalah dari kualitas pendidikannya, anak-anak desa, dan akses kesehatan warganya. Bangunan yang dibuat dengan bahan seadanya karena anggarannya dipotong akan cepat rusak, membahayakan penggunaannya. Ini adalah bentuk ketidakadilan sosial yang sangat nyata dan di mana dana yang seharusnya memajukan desa justru hanya memperkayakan segelintir oknum. Secara lebih luas, di mana dari kasus ini memberikan catatan besar bagi kita bahwa penguatan oknum itu di mana dari desa melalui dana besar harus dibarengi dengan penguatan kapasitas SDM pengelolaannya. Karena tanpa adanya integritas dan sistem pengawasan berbasis digital yang transparan, dana desa yang fantastis ini justru berisiko menjadi kutukan bagi desa itu sendiri, bukan menjadi berkah bagi kesejahteraannya warga. Oleh karena itu, mencegah kasus ini bukan hanya soal memperketat aturan di atas kertas, melainkan soal memutus rantai impunitas di tingkat desa, di mana kita tidak bisa lagi memberikan mekanisme pengawasan hanya bersifat formalitas administrasi, di mana kwitansi dianggap sebagai kebenaran mutlak. Dari pencegahan yang efektif harus dimulai dengan radikalisasi transparansi, di mana setiap rupiah yang keluar harus dapat dilacak, dilihat, dan dipertanyakan oleh warga desa itu sendiri tanpa rasa takut. Jadi, kita harus mendorong sebuah ekosistem di mana kejujuran bukan lagi sebuah pilihan, melainkan satu-satunya cara untuk mengelola anggaran. Dengan mengintegrasikan sistem digital yang real time dan memperkuat keberanian kolektif masyarakat dalam mengawasi pembangunan tersebut,
kita dapat memastikan bahwa anggaran 610 triliun ini benar-benar menjadi fondasi kemajuan nasional, bukan sekedar komoditas politik atau lahan korupsi yang terus berulang-ulang. Baik, jadi sebagai penutup dari kasus 10 tahun dana desa tersebut tadi, di mana ini adalah pengikat keras bagi kita semua, bahwa niat baik tanpa pengawasan yang ketat hanya akan menjadi celah bagi kejahatan, di mana dana desa adalah milik rakyat, dibayar oleh pajak rakyat, dan harus kembali sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Baik, sekian pemaparan analisis mengenai kasus 10 tahun dana desa tersebut tadi, dan semoga analisis ini dapat membantu mata kita bahwa pentingnya integrasi dalam pengelolaan keuangan negara di tingkat paling dasar, yaitu desa. Terima kasih.